Sita Maharani. Saya Julia Dia Silawati. Saya Melani. Saya Siti Sulipa Ismaurifa. Saya Tasya Mukida. Tujuan dan alasan kami berdiri di sini ingin mempresentasikan materi PPPKI dan organisasi kedaerahan yang akan dijelaskan oleh teman-teman. Materi PPPKI ini akan dijelaskan oleh dia, Desi, dan saya. Dan sedangkan materi organisasi kedaerahan ini akan dijelaskan oleh Isma, Tasya, Indri, dan juga Melani. Dan pembaca pertama saya persilahkan. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang permufakatan perhimpunan politik kebangsaan Indonesia. Materi yang akan dibahas ada 4, yaitu latar belakang, tanggal, tempat, dan tokoh, tujuan, dan juga proses dan akhir. Yang pertama ada latar belakang. PPPKI dibentuk karena tokoh-tokoh bergerak Indonesia beranggapan dan tokoh-tokoh bergerak nasional beranggapan bahwa berjuang dari masing-masing organisasi itu tidak akan membuahkan hasil. Lalu Soekarno mendapatkan ide untuk menggabungkan semua organisasi tersebut agar Indonesia dapat mencapai kemerdekaannya. PPPKI dibentuk di Bandung pada tanggal 17 sampai 18 Desember 1927. Yang membentuk PPPKI adalah Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta. Baik, di sini saya akan menjelaskan tujuannya. Tujuan untuk menggalang persatuan dan kerjasama di antara berbagai perhimpunan yang ada di tanah air, serta menyamakan arah perjuangan dan menuju kemerdekaan Indonesia. Tujuan dibentuknya PPPKI ialah pemikiran para tokoh bahwa berjuang melalui masing-masing organisasi tidak terlalu membawa perubahan yang maksimal. Kemudian saya akan membahas proses tentang PPPKI. Semula PPPKI berhasil menjalankan fungsinya sebagai wadah pemersatu kalangan pergerakan dengan mengadakan aksi balasan membentuk dana bantuan nasional dan mengeluarkan program pengajaran nasional. Namun dalam perkembangan selanjutnya terjadi pemecahan di antara anggota-anggota PPPKI. Dan proses yang kedua yaitu adanya perbedaan di antara mereka yang semula tidak dihiraukan, sekarang dapat mereka kemudian proses yang kedua yaitu adanya perbedaan yang ada di antara mereka yang semula tidak dihiraukan, akhirnya juga dapat dihindari lagi. Akibatnya PPPKI ini mengalami kemunduran dan sejak tahun 1935 keberadaan PPPKI ini sudah tidak terdengar di dunia pergerakan Indonesia karena PPPKI ini tidak pernah mengadakan terakhir ini yaitu akhir dari PPPKI. Meskipun PPPKI ini mengalami kegagalan sebagai wadah pemersatu, PPPKI ini telah berhasil mengembangkan paham persatuan di antara kalangan pergerakan dan mencapai puncaknya dengan dibentuknya Sumpah Pemuda. PPPKI juga mendorong perhimpunan lain untuk saling bekerja sama dengan bergabung membentuk badan federasi atau fusi. Dengan begitu, kalangan pergerakan Indonesia semakin bertambah dalam menentang penjajahan Belanda. Mungkin cukup sekian materi PPPKI dari kami. Akan dilanjutkan oleh teman saya untuk materi keorganisasian daerah. Di sini kami akan membahas materi selanjutnya yaitu organisasi kedaerahan. Dalam organisasi kedaerahan ini kami akan membahas yaitu ada latar belakang, jenis organisasi, tujuan, proses, dan akhir. Di sini saya akan menjelaskan tentang latar belakang organisasi kedaerahan. Organisasi kedaerahan ini merupakan tempat berkumpulnya para pemuda-pemuda yang berasal dari masing-masing daerah dengan bertujuan yang sama dalam dunia pendidikan. Organisasi ini dibentuk untuk mempersatukan anak bangsa Indonesia sehingga bisa memperkuat pertahanan dan ketahanan nasional.
Lima dan Jong Suami Selagas 1919 sampai 1919. Tokoh Sedoyo Jojo Westbro. 6 ada Sekar Rukun 1919. Tokoh Oto Iskandar Dinata. 7 ada Jong Betawi 1927. Tokohnya Rizky Tamrin. 8 ada Jong Batak Sebon 1925. Tokohnya ada Arif dari Budi. Ini ada beberapa tujuan. Tujuan yang pertama yaitu untuk mempererat tali hubungan para pelajar pribumi. Yang kedua yaitu menambah pengetahuan umum bagi anggota. Yang ketiga yaitu memperkokoh atau memperkuat rasa persatuan dan kesatuan. Proses dari organisasi kedaerahan itu dalam praktiknya organisasi yang bersifat kedaerahan berhasil terbentuk melalui proses yang cenderung eksklusif, bersifat kesukuan atau tersatukan dalam ikatan sejalan. Akhir dari organisasi kedaerahan dengan demikian, organisasi kedaerahannya kemudian mendorong lahirnya Sumpah Pemuda pada 1928 antara lain adalah Jong Java, Jong Sumatera Bon, Jong Ambon, Jong Minahasa, Jong Cilebes, Sekar Sukun, Jong Betawi, dan Jong Batak Sangut. Cukup sekian materi dari organisasi kedaerahan. Terima kasih atas materi kedua tersebut. Sekarang kita akan membuka sesi tanya jawab untuk tiga pertanyaan. Apakah ada yang mau bertanya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hanum Rayu dari kelompok 2. Saya ingin bertanya, organisasi apa saja yang tergabung dalam Federasi PPPKI? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Salwa dari kelompok 2. Ingin bertanya, mengapa PPPKI paling gencar mendorong terjadinya Sumpah Pemuda? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Yuliati dari kelompok 1 ingin bertanya, mengapa PPPKI mengalami kegagalan? Di sini kami akan menjawab pertanyaan yang tadi kita berikan. Untuk yang akan menjawab dipersilakan. Saya akan menjawab pertanyaan dari Rahel. Pertanyaannya adalah organisasi apa saja yang tergabung dalam generasi PPPKI? Ngapain? Yang pertama, Partai Sosial Indonesia. Yang kedua, Budi Utomo. Yang ketiga, Partai Nasional Indonesia. Yang keempat, Kubu Bangsa Sunda. Yang kelima, Jong Sumatera Netbon. Yang keenam, Pemuda Kaum Betawi. Yang ketujuh, kelompok di Indonesia. Terima kasih. Ini saya akan menjawab pertanyaan dari Sawa. Pertanyaannya, mengapa PPPKI paling gencar mendorong terjadinya Sumpah Pemuda? Yaitu karena memudahkan perjuangan dalam melawan penjajahan dan dapat mencapai tujuan. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Yuli, yaitu pertanyaannya, mengapa PPPKI mengalami kegagalan? PPPKI mengalami kegagalan karena adanya pertentangan dari organisasi-organisasi pembentuknya yang berbeda pendapat tentang cara mencapai kemerdekaan Indonesia. Apakah melalui kerjasama dengan pemerintah Belanda atau kooperasi atau dengan cara perlawanan? Sekian, terima kasih.